Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hamdan wa syukran lillah, wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat Dewan Juri yang arif dan bijaksana, hadirin kaum muslimin dan muslimah sebangsa dan setanah air yang berbahagia, serta teman-teman yang kami banggakan. Puji serta syukur kita panjatkan kehadirat Allah yang Maha Ghafur, Sang Rahman dan Rahim yang tak pernah tidur. Salawat serta salam tanpa tercurah limpahkan kepada Sang Revolusioner bumi yang telah membawa umat manusia dari zaman kegelapan kepada zaman terang benderang, dari zaman jahiliyah kepada zaman Islamiyah. Hadirin yang dirahmati Allah, agar kita senantiasa selamat dan diberikan syafaat di yaumil akhirat, marilah kita bersama-sama melantunkan salawat. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Allahumma sholli ala Muhammad, ya Rabbi sholli alaihi wa sallim. Hadirin yang dirahmati Allah, di tengah derasnya arus globalisasi, kemajuan teknologi dan perubahan sosial yang begitu cepat, kita menyaksikan krisis karakter yang terjadi pada kalangan generasi muda. Pada kalangan generasi muda yang kian mengkhawatirkan. Maraknya perilaku yang menyimpang, lunturnya adab kepada orang tua dan guru, serta melemahnya nilai kejujuran dan tanggung jawab pada generasi muda, yang mana menjadi cerminan betapa pendidikan karakter telah diabaikan. Dalam situasi seperti ini, Al-Quran hadir bukan hanya sebagai kitab suci, tetapi juga sebagai pedoman moral yang abadi. Al-Quran tidak hanya mengajarkan tentang keimanan, tetapi juga Al-Quran menjadi pendidik akhlak dan juga membangun kepribadian manusia. Oleh karena itu, pendidikan karakter dalam Al-Quran tidak hanya sebagai pelengkap kurikulum semata, tetapi juga membangun generasi muda yang beriman, kuat akhlaknya dan moral di era modern ini. Oleh karena itu, izinkan kami dari Universitas Siliwangi menyampaikan syarah Al-Quran yang bertema konsep pendidikan karakter dalam Al-Quran. Berkaitan dengan tema ini, kami menyampaikan dan ayat Al-Quran. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman dalam Qurannya, surat Luqman ayat 13 yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idh qala Luqmanu libnihi wa huwa ya'iduhu ya bunayya la tusyrik billah, inna syirka la zulmun 'adzim. Aku
surga. Kemudian Luqman mewasiatkan kepada anaknya untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tua, sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Luqman ayat 14 yang berbunyi, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Dan bersyukurlah kamu kepadaku dan kepada kedua ibu bapakku, dan hanya kepadakulah tempat kembali. Sebagai seorang anak yang dilahirkan dan dirawat oleh kedua orang tuanya, kita sudah sepatutnya untuk menghormati dan memuliakan kedua orang tua kita. Ketika dalam kandungan, betapa banyak kesakitan dan penderitaan ibu kita. Berlanjut jerih payah mereka ketika mengasuh, menjaga dan merawat, mendidik anak-anaknya. Ingatlah, jangan pernah durhaka kepada kedua orang tua, karena mestinya kita menghormati mereka. Hai manusia, hormati ibumu yang melahirkan dan membesarkanmu. Darah dagingmu dari air susunya, jiwa ragamu dari kasih sayangnya. Dialah manusia satu-satunya yang menyayangimu tanpa ada batasnya. Hadirin yang dirahmati Allah, berbakti pada kedua orang tua merupakan perkara yang sangat penting karena berkaitan dengan ridho dan murkanya Allah. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa Abdillahi bin Umar radhiyallahu anhuma an-nabi sallallahu alaihi wasallam qala ridallah fi ridha walidain wa sukhtullahi fi sukhtil walidain. Dari sahabat Abdullah bin Umar radhiyallahu anhuma, dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, ridho Allah bergantung kepada ridhonya kedua orang tua, dan murkanya Allah bergantung kepada murkanya kedua orang tua. Hadis riwayat At-Tirmidzi, Ibnu Hibban, dan Al-Hakim. Hadis ini mengajarkan kepada kita bahwasanya ridho dan murkanya Allah terhadap anak-anak
karakter yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yaitu menghormati, menyayangi, dan memuliakan kedua orang tua sebagai jalan dalam meraih ridho Allah. Namun di luar sana masih banyak kasus-kasus yang mengatakan kekerasan kepada kedua orang tua oleh anak-anaknya. Di Indonesia sendiri pada tahun 2024 seorang anak tega membunuh ayahnya karena apa? Karena marah ketika ditegur menjual kambingnya. Tak kalah miris, di Sumatera Utara seorang anak berusia 33 tahun tega menggorok leher ibunya lantaran kesal ketika ditegur merokok elektrik. Maka dari itu, pendidikan karakter dalam Al-Quran sangatlah penting untuk melahirkan anak-anak yang solih dan solihah. Dari nasihat-nasihat Luqman yang telah disampaikan, kita belajar bahwasanya pendidikan karakter merupakan pedoman untuk kehidupan yang pokok. Ketauhidan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadi poros utama dalam menumbuhkan generasi muda yang memiliki kepribadian yang mulia. Pendidikan karakter tetaplah harus bersandar pada Al-Quran, karena sesungguhnya generasi yang hebat bukan hanya cerdas pikirannya, tapi juga luhur akhlaknya, teguh imannya, dan santun budi pekertinya. Maka dari itu, marilah kita manfaatkan Al-Quran untuk pedoman dalam pendidikan karakter. Dan dari nasihat-nasihat Luqman tersebut, semoga dapat lahir anak-anak yang memiliki akhlak mulia. Sebelum kami tutup syarah Al-Quran yang telah kami sampaikan ini, izinkan kami untuk menyampaikan sebuah pantun. Menanam tebu di tepi perigi sambil menyiram bunga melati. Jika hidup ingin diberkahi, maka hormati kedua orang tua dan taatlah pada ilahi. Wallahu a'lam bishawab. Wabillahi